lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bertemu di majelis ini, insyaallah. Kita akan membahas buku Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi di masalah. Kita sudah bicara pada pertemuan pertama tentang pembagian penyakit jadi dua. Ada penyakit rohani, ada penyakit jasmani. Dan kita sudah jelaskan bahwa semua penyakit-penyakit jasmani itu bermula dari penyakit-penyakit rohani. Buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan satu jawaban dari sebuah pertanyaan diajukan kepada beliau. Maka dulu Sadatul Ulama A'immatud Din radhiyallahu anhum ajma'in bi rajulin ubtuliya bi baliyah wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratahu wa qad istahada bidaf'iha an nafsi bi kulli tariq fama tasdadu illa tawaqqudan wa shiddah fama lihina bidaf'iha wa tariq ila kashfiha wa rahimahullah man a'ana mubtala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Apa nasihat dan saran para ulama imam dalam agama, semoga Allah meridhai mereka semua, tentang seorang laki-laki atau seorang yang ditimpa satu cobaan, yaitu satu penyakit, kondisi di mana orang itu menyadari apabila penyakit tersebut terus berlangsung, terus bertahan, niscaya akan merusak dunia dan akhiratnya. Dia sudah bersungguh-sungguh untuk menyembuhkan diri darinya dengan segala cara, namun ternyata bertambah parah, ternyata bertambah menjadi-jadi. Pemalihan
menyelamatkan diri, melepaskan diri dan menolaknya. Alat tariq ila kashfiha, dan apa jalan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Semoga Allah merahmati siapa saja yang menolong orang yang tengah mendapatkan ujian tertimpa bencana. Nabi mengatakan, Allah fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Aftuna madhurin, berilah kami fatwa dalam masalah ini. Maka Al-Allamah Abu Abdullah Syamsuddin Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah memberikan jawabannya. Zahirnya penyakit yang menimpa ataupun pertanyaan yang ditanyakan, penyakit yang ditanyakan oleh si penanya ini adalah penyakit rohani yang berimbas kepada penyakit jasmani seperti yang kita jelaskan pada pertemuan pertama. Ya. Nah, biasanya penyakit rohani ini akan menggerogoti jasmani seseorang. Misalnya orang yang ditimpa perasaan was-was yang berlebihan, sehingga mungkin kehilangan semangat hidup, ya, dan pada akhirnya berimbas kepada kesehatan jasmaninya. Atau ditimpa suatu keraguan-raguan, ya, sehingga ini berimbas juga kepada kesehatan fisiknya. Maka di sini Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Jauzi Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan jawaban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sabata fi Sahih Al-Bukhari, ada sebuah hadis sahih di dalam Sahih Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan obatnya, penawarnya. Wa fi Sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat itu sesuai dengan penyakit tersebut, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Wabil musnad Imam Ahmad min hadis Usama bin Syarif an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu. Tidaklah dalam hadis Usama bin Syarif dalam Musnad Ahmad, sesungguhnya Allah Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan da'an, yaitu penyakit. Ya, Allah yang menurunkan penyakit, wabah, ya, virus atau apapun namanya, melainkan Allah akan teruskan syifaan, yaitu obat penawarnya. Pasti ada obat penawarnya. Begitulah keseimbangan yang Allah ciptakan di alam semesta. Ada racun, ada penawarnya. Sebagai contoh lalat yang satu sayapnya mengandung racun dan pada sayap yang lain adalah penawarnya. Maka apabila lalat jatuh pada minuman seseorang,
dia tidak tahu sayap mana yang jatuh pada minumannya itu. Maka celupkan gelas itu, ya agar dapat dipastikan ada penawarnya di situ. Kalaulah ternyata yang mengenai minuman kita itu adalah sayap yang mengandung racun, maka dengan dicelupkan kedua sayapnya akan menjadi penawar bagi racun tersebut. Itu kesetimbangan alam yang Allah ciptakan. Ya, biasanya ada pada benda itu sendiri. Racun ular penawarnya, ya ular itu sendiri. Ya, racun ular itu sendiri. Seperti kita makan durian, penawarnya supaya nggak bau, supaya tidak keracunan durian, apa? Minum dari air, ya. Betul ya? Itu bukan rumor ya. Kalau nggak percaya coba habis kajian sekarang. Penawarnya ada di situ. Ya, para jemaah yang Allah. Itulah kesetimbangan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Ya, pasti ada penawarnya. Allah turunkan penawarnya, ada obatnya. Ya, akan tetapi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu obatnya. Artinya maka semua orang mengetahui obatnya. Ya, tidak semua orang mengetahui obatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan ini kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ada orang yang ahli herbal, kita katakan, dia bisa meracik, ada ini orang-orang tertentu saja, dan dia bisa menjadi obat. Ya, campuran di antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya itu menghasilkan obat. Ya, bagi beberapa penyakit para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebagai orang tidak tahu bahwasanya obat itu ada di sekitar dia. Ya, bahkan pada tanaman-tanaman yang tumbuh liar, ya, itu ada yang bisa menjadi obat bagi banyak penyakit. Ya, cuma ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ilmunya. Allah berikan ilmunya ini kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Nabi mengatakan, alimahu man alima, jahilahu man jahilah. Ada yang Allah kasih tahu ilmunya dan ada yang tidak tahu. Allah tidak kasih tahu ilmunya. Maka salah satu cabang ilmu yang Allah berikan kepada manusia adalah ilmu tentang pengobatan. Tidak semua orang mengetahui. Ya, baik itu yang tradisional kita katakan herbal, ya maupun ilmu kedokteran yang lebih tinggi lagi. Ikhwan fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam lafal yang lain, wa fil lafzi, dalam lafal yang lain Nabi mengatakan, inna Allaha lam yaqad da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Illa da'an wahidan, kata Nabi. Ya, apa sabda Nabi? Allah tidaklah menurunkan, meletakkan satu penyakit illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an, melainkan Allah Subhanahu wa taala turunkan syifaan, penawarnya, audaan atau obatnya, illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Faqala ya Rasulullah wa ma hu? Para sahabat bertanya kepada Nabi, penyakit apa itu? Satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa? Batuk. Mati. Apa? Dua. Nabi mengatakan, Nabi menjawab, satu penyakit yang tidak ada obatnya itu adalah al-haram. Ya, qala al-haram, yaitu al-haram itu pikul. Ya, lebih tepat diartikan pikul. Allahumma inni Nabi berlindung dari kepikunannya. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari
pikun, karena pikun itu penyakit. Ya, pikun itu penyakit. Tidak semua orang kena pikun. Ya, sebagai orang artikan al-haram ketuaan. Tua itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti tua, kalau dapat tua kan begitu. Tapi tidak semua orang yang dapat tua dapat pikun. Ya, tidak semua orang yang dapat usia tua dapat pikun. Ada orang yang 80 tahun sudah pikun, bahkan ingatannya masih kuat. Ada yang belum mencapai 70 tahun sudah pikun, sudah nampak tanda-tanda pikun. Jadi pikun itu penyakit. Nabi berlindung itu dari pikun. Ya, orang Malaysia bilang nyanyuk, dan nyanyuk, ya itu pikun. Nah, ini juga pikun ini juga termasuk satu yang disebut sebagai su'ul kibar. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Su'ul kibar, masa tua yang buruk. Ya, tidak semua orang menjalani masa tua yang buruk, walaupun sama-sama tua. Apa masa tua yang buruk? Masa tua yang buruk adalah masa tua yang dijalani dengan kepikunan. Ya, kita dapat lihat bagaimana orang pikun, menderita orang pikun itu. Ya. Kadang-kadang keluarganya sendiri malas mengurus, ya, malas mengurus, ditinggalkan. Bahkan banyak hari ini ya, orang tua yang pikun ini didorong aja kemana? Ke panti jompo, ya. Banyak panti jompo isinya orang pikun. Ini beda tipis saja antara panti jompo dengan apa? Dengan ya, SSG. Para jemaah yang beda tipis. Kasihan sebenarnya. Ya. Kalau nggak sabar ahli warisnya, begitulah akhir hidupnya. Ya, menderita sebenarnya. Nah, jadi Nabi berlindung dari su'ul kibar, yaitu masa tua yang buruk itu, yaitu masa tua yang dijalani dengan kepikunan. Maka kita harus sungguh-sungguh. Kalaupun Allah memberikan umur panjang, maka kita berharap kepada Allah agar umur panjang itu menambah amal kita. Ya, yaitu kita terjaga sampai di usia tua, kalau dapat tua, ya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala terhindar dari kepikunan. Maka Nabi bersungguh-sungguh minta perlindungan kepada Allah dari kepikunan. Walaupun kita tahu Nabi itu pasti dijaga dari penyakit-penyakit yang buruk, ya, Nabi dijaga. Tapi Nabi tetap meminta. Ini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa ya nyaman, aman dari makar Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu pikun. Kalau orang pikun ini datang ke dokter, ya, yang tidak bisa datang sendiri, ya, dibawa sama ya keluarganya, minta obat. Dokter kasih obat apa? Dokter terima. Apa yang dikasih dokter juga? Obat apa? Obat penenang, obat tidur. Itu bukan obat pikun. Oh, ada obatnya. Saya datang bawa orang tua saya pikun dikasih obat. Ada obatnya, Ustaz. Enggak, coba periksa. Obatnya ada obat apa? Kalau obat tidur, obat penenang. Ada jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang enggak ada obat untuk menyembuhkannya, enggak ada. Ada jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu pengobatan yang kimiawi, medis, ya, ataupun pengobatan alternatif seperti herbal, bekam, bisa. Apapun caranya, baik itu tibun nabawi ataupun konvensional, ya, nggak akan bisa menyembuhkan penyakit pikun. Oh, Ustaz, mungkin di bekam bisa sembuh. Ya, bekamnya sebesar hewan pun nggak sembuh. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini memang nggak ada obat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu salah satu penyakit, ya, atau satu-satunya penyakit yang tidak Allah turunkan obatnya. Ngeri karena penyakit tidak ada obatnya.
Artinya apa? Tidak ada peluang sembuh. Orang gila ada peluang sembuh. Ada nggak? Ada. Ada orang gila lalu dia normal begitu ada. 1001 lah. Tapi masa pernah tidak orang pikun sembuh? Tidak ada. Coba itu nasional. Walaupun ini menyerang sama-sama menyerang fungsi otak, ya. Baik pikun maupun gila, ya, itu sama-sama menyerang fungsi saraf otak. Ya, tapi berbeda antara gila dan pikun. Memang itu nasional muslimin dan sejauh Allah. Ya, pikun ini kan ada sebab-sebabnya. Apa sebab itu? Ya, setiap penyakit tentu ada penyebabnya. Karena selama kita hidup di dunia, kita tidak akan bisa lepas dari hukum sebab akibat. Termasuk penyakit-penyakit yang diderita manusia, pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Walaupun semuanya atas ketentuan takdir qadar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sakit flu, kenapa? Kemarin kehujanan, naik sepeda motor, tidak pakai mantel, ya, lebat-lebat diterabas, besok-besoknya menggigil, ya udah itu sebabnya. Ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Nah sekarang pikun ini, itu sebabnya apa? Apa penyebab pikun ini? Apa penyebab pikun? Kena terlalu tua? Enggak juga. Kenapa? Ada orang yang tua sekali, 80 tahun, bahkan lebih dari 80 tahun enggak pikun dia. Jadi bukan karena dia sudah tua sekali atau katanya tua bangka kemudian kena pikun, tidak. Ya. Apa penyebab pikun? Ya. Nah, lalai mengingat Allah. Lalai mengingat Allah. Siapa yang enggak lalai? Ya, semua orang lalai. Dosa, semua orang berdosa. Ada yang tidak berdosa. Tapi tidak semua kena pikun. Para ulama menjelaskan penyebab terbesar pikun itu adalah al-israr wal ghadab. Ya, ini yang kita khawatirkan, takut, yaitu terus-menerus berbuat dosa. Buat dosa tidak bisa dihindari. Tapi al-israr, nah ini yang berbahaya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghindarkan kita dari kepikunan. Nah, hadis ini sahih kata Imam Tirmidzi. Waqala hadisun hasanun sahih. Wa hadha ya'ummu adwa' al-qalbi wal-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Beliau mengatakan dalil-dalil di atas mencakup semua penyakit yang ada yang menyerang hati, roh ataupun badan. Ya, jadi ada dua penyakit, ada penyakit qalbi, ruhi, ada penyakit ya jisman, badan, ya penyakit jasmani. Para jemaah Allah, wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un. Ya, jadaan, wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, bahwa kebodohan atau kejahilan, lebih tepatnya kejahilan. Al-jahl itu diartikan kejahilan, tidak bodoh. Karena ada orang yang bodoh tapi tidak jahil. Tapi orang yang jahil pasti bodoh. Maka saya pernah dikoreksi karena mengartikan di dalam buku belum sempat semuanya direvisi, mengartikan jahil dengan bodoh. Ya. Beda itu. Jahil itu tidak harus orang itu bodoh. Ada orang yang gelarnya itu di depan dan di belakang namanya. Ya, di depan dan di belakang namanya. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Itu nama handphone, bukan gelar. Ada profesor S berapa sih?
S3. Tapi jahil begitu. Kenapa? Karena menolak kebenaran. Kebenaran sudah jelas depannya nggak terima. Ya, menafsir ayat, menafsir hadis enaknya. Ya, kadang-kadang bicara tanpa ilmu konyol. Padahal S3. Ini orang apa? Dikatakan bodoh? Enggak dikatakan bodoh. Tapi apa aja? Jahil. Antum masih ingat peristiwa Ponari? Ponari Street, bukan Ponari Street. Ponari, tahu Ponari? Apa itu Ponari? Naik kapal. Oh, batu. Batu apa? Ya, dia katanya dapat batu, kalau dicelupkan ke minuman, diminum jadi sembuh. Itu fenomenal kan gitu ya. Karena belum ada dokter yang punya pasien sebanyak itu. Gitu. Waktu itu. Ya, berbondong-bondong orang-orang datang berobat, ya kan bisa sembuh dari penyakit dengan batu itu. Yang diklaim ini dari mana? Dari langit katanya. Takhayul khurafat gitu. Berbondong-bondong orang sana bahkan berantri berkilometer, bahkan diliput lagi. Atau melihat itu. Ya, saya kebetulan waktu itu lihat juga. Waktu itu mungkin di bandara di mana saya juga kurang ingat. Ya, jadi dilihat itu luar biasa. Ya. Nah waktu itu ya diliput itu salah satu televisi swasta. Diwawancarai salah seorang yang antri. Ternyata dia seorang dokter. Ini aneh tapi nyata, ya. Aneh tapi nyata ya. Jadi dia seorang dokter. Ya. Dia nggak bisa sendiri, nggak bisa, ini ada sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi dia yakin. Ini orang bodoh atau pintar? Pintar. Nggak bodoh dia. Bodoh atau nggak bodoh? Nggak bodoh. Kalau bodoh nggak jadi dokter dia. Betul nggak? Masa bodoh jadi dokter? Dia nggak bodoh. Dia tidak bodoh. Tapi apa? Jahil. Maka nggak tepat jahil itu diartikan bodoh. Ya, karena nggak semua orang bodoh itu jahil. Tapi semua orang jahil. Ya. Nah, itu ada sisi bodohnya dia. Dia kan ikut masyarakat muslimin. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, itu contoh itu. Contoh ya bahwa banyak orang-orang yang kita katakan dianugerahi akal sehat, tapi jadi jahil dia. Ya, karena jauhnya dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Contoh yang kedua, antum masih ingat yang menggagal-gagal uang? Siapa namanya itu? Hah? Oh iya. Apa kancing apa? Nah, taat pribadi ya. Iya. Apa katanya? Apa klaimnya? Klaimnya dia bisa menggagalkan uang, betul ya? Antum yakin? Agak aneh itu, secara logika yang sederhana saja. Kalau dia bisa menggagalkan uang, untuk apa uang orang lain? Ya kan, uang dia aja digandakan banyak-banyaknya kan gitu ya, tapi dibagi-bagi. Logikanya seperti itu. Kenapa uang orang lain? Kenapa banyak-banyak? Kalau bisa menggandakan uang, ya cukup 100.000 aja digandakan sebanyak-banyaknya seperti mesin fotokopi. Ya, nah ini aneh. Tapi nyata juga kan gitu. Coba lihat, nanti bisa, ini belum lama soalnya, ya, baru-baru mungkin tahun kemarin. Siapa yang terlibat di dalamnya, yang jadi korbannya? Apa semuanya orang-orang yang nggak berpendidikan? Saya tanya, nggak berpendidikan? Tidak, bahkan ada yang profesor. Iya betul, profesor. Profesor itu S berapa? S3. Menjadi dijahil karena orang ini mungkin orang ini nggak sekolah, mungkin di sini dibandingkan sekolah. Ya mungkin lah tamat apa pun kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu dia tamat apa begitu. Tapi dia bisa membodoh-bodohi orang yang S3. Kenapa S3 ini bodoh dia?
tapi dia pasti jahil. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahilanlah manusia menjadi hina. Ya, semua radadnahu fi asfalis safilin. Kemudian kami balikkan manusia itu kami sempurnakan dia ke asal tafwid fi asfalis safilin. Ya, dalam kedudukan yang sangat rendah. Karena ketiadaan ilmu dan memelihara kejahilan, maka jahil itu jangan dipelihara. Ya, jahil itu harus kita hilangkan, kita angkat satu demi satu. Ya, jangan jadi orang yang jahil. Bagaimana cara menghilangkan kejahilan? Gak ada jalan lain. Ini disebutkan di dalam hadis. Ya, di sini beliau mengatakan obat kejahilan itu, kejahilan itu adalah suatu penyakit. Dan Nabi menjelaskan bahwa obatnya adalah bertanya kepada ulama. Maksudnya bertanya di sini adalah belajar kepada ulama, menuntut ilmu. Karena bertanya itu adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya, enggak ada obat lain. Obat kejahilan itu. Ya, para jemaah wa ja'ala dawa'ahu su'al ulama. Maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu ahlul Quran was sunnah. Ya, ahli dzikir di sini bukan orang yang kerjanya dzikir terus enggak belajar ya. Ahli dzikir ini ahlul Quran was sunnah. Yang mengerti memahami Al-Quran, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada mereka. Jika kamu tidak tahu, para imam mereka Allah Rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Jabir bin Abdullah. Ya. Di sini ini hadis sahih. Ya, hadis ini sahih. Atau hadis ini hasan ya. Abu Dawud meriwayatkannya di dalam sunannya, ya, sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengisahkan Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami keluar dalam suatu perjalanan. Kami pernah mengadakan satu perjalanan. Ya, safar. Fasafa asaba rajulan minna hajarun. Lalu ada seorang laki-laki atau anggota rombongan kami yang asaba hajarun. Ya, asaba hajarun. Dia tertimpa sebuah batu. Ya, nah demikian. Ya, asaba rajulan minna hajarun. Seorang laki-laki terkena batu, mungkin batu itu longsor ya, tertimpa. Ya. Fasajjahu fi rasihi. Ya, mengenai dirinya, yang terkena adalah bagian kepala. Artinya bocor kepalanya. Diperbanlah kepalanya bocor kan. Kepalanya ketimpa batu bocor. Ya, tsumma talama. Ya, pada malam harinya ya, orang itu mengalami mimpi basah. Mimpi basah ya. Itu mimpi basah. Ihtilam. Fasa'ala ashabahu faqala, lalu dia bertanya kepada teman-temannya, ya, rekan seperjalanannya. Dia bertanya, ini apa yang harus saya lakukan? Faqala, dia bertanya, hal tajiduna bi rukhsah tayammum. Bolehkah aku bertayammum? Ada keinginan tidak aku untuk bertayammum? Aku enggak sanggup mandi. Ya, sementara pada saat itu malam itu sangat dingin. Ya, malam itu malam yang dingin. Hal tajiduna li rukhsah tayammum. Maka ada rukhsah keringanan bagiku untuk bertayammum. Qalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah. Menurut kami, kamu tidak dapat keringanan. Kamu harus mandi. Malam-malam dingin-dingin kepalanya bocor, disuruh mandi. Mandi junub kan harus, ya tahu kan mandi junub bagaimana? Dikeramas-keramasi kepala itu, luka-luka kepalanya disuruh keramas begitu. Luka-luka kepalanya bocor parah, disuruh keramas begitu. Dia minta rukhsah, kata teman-temannya nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan, harus mandi keramas, mandi wajib. Bingung dia kan gitu. Para jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala.
besar satu masalah. Dia tidak mengerti maqasid syariah. Idza dhaqal amru ittasal, itu salah satu kaidah syariat. Jika sempit satu urusan, dia bisa menjadi lapang. Ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Ya. Yassiru wa la tu'assiru. Ya, nah ini kaidah-kaidah syariat yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka memperketat hukum di sini atas orang ini. Ya. Maka dia pun mandi, maftasada, tamata. Dia mandi keramas-keramas, darah mengucur terus, kehabisan darah, mati. Mati ini orang. Ya, ya dia beragamnya bagaimana salah fatwa. Maka hati-hati fatwa. Kalau kita bukan ahli fatwa, jangan berfatwa. Apalagi fatwa itu sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Karena kalau kita bukan ahli fatwa, memberikan fatwa, ya, benar pun jadi salah. Apalagi salah, double impact namanya. Benar pun, kalau kita bukan ahli fatwa, bukan seorang mufti, itu salah. Apalagi fatwanya salah begitu. Sudah tidak berkompeten, salah lagi. Nah di sini mereka tidak punya ilmu, tapi mereka memberikan jawaban. Ya, dan akibatnya fatal. Ya, akibatnya orang ini meninggal. Para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Matilah orang ini. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi tukhbiru bidzalika. Ya, ketika kami sampai di Madinah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kisah ini, ya. Ya, kasus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam perjalanan kami di bulan begini mati. Gitu. Mendengar cerita itu Nabi mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membinasakannya. Itu teman-temannya itu telah membinasakannya, telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Ini adalah satu celaan. Doa buruk, celaan yang keras, teguran yang sangat keras dari Nabi kepada mereka. Karena mereka melakukan sesuatu yang sangat-sangat fatal kekeliruannya, yaitu apa? Menjawab tanpa ilmu. Menjawab tanpa ilmu. Bahaya itu berfatwa tanpa ilmu. Ya, itu bisa menghilangkan nyawa. Bahkan bisa menghilangkan nyawa orang yang memberikan fatwa itu. Ya, bahaya. Bisa menghilangkan nyawa orang yang memberikan fatwa itu. Nah di sini kawannya yang mati. Dalam kisah lain, orang yang kasih fatwa yang mati. Masih ingat kisah tukang jagal yang membunuh 99 orang? Dia datang kepada seorang rahib, pendeta. Dia tanya pendeta itu, rahib di sini bukan pendeta, afwan, salah. Ya, rahib di sini ahli ibadah. Memang ahli ibadah, tapi jahil. Ini tukang jagal, dia nggak tahu, dia penampilannya kayaknya ini orang alim, padahal bukan, ya, ahli ibadah. Tapi nggak punya ilmu gitu, menang penampilan istilahnya. Ditanyalah, apakah ada kesempatan bagiku untuk tobat? Ya, ahli ibadah itu bertanya, memangnya dosa kamu apa? Dia jawab, terus terang, namanya juga mau tobat. Saya sudah membunuh 99 orang. Terperanjaklah ahli ibadah ini. Mungkin karena semangat ibadahnya, mungkin karena dia merasa imannya sudah tinggi, dia katakan, waduh parah kali kamu ini. Tidak ada bagimu pintu untuk tobat. 99 orang, kacau kali kamu ini. Ya, namanya orang mau tobat. Ya, dari satu dosa yang besar, membunuh 99 orang, tiba-tiba pintunya ditutup. Itu kalap nih orang. Kalap dia. Ya, kalap dia. Akhirnya apa yang dilakukannya? Dia bunuh ini benar. Ahli ibadah ini dia bunuh. Karena kalap ya, dia bunuh ini ahli ibadah. Ya, si ahli ibadah ini dia bunuh. Lengkaplah berapa? 100. Gara-gara apa itu? Gara-gara fatwa yang keliru. Dia menjawab tanpa ilmu. Ketika ditanya, apa ada taubat begitu? Enggak ada. Ini kan salah. Jawaban yang salah. Walaupun ini pelaku dosa besar sampai 99 orang dia bunuh, tapi jawaban itu salah dan berakibat fatal. Ya, menghilangkan nyawanya, nyawanya hilang gitu, dibunuh sama si
tukang jagal ini. Nasib berbeda terjadi pada seorang alim. Nah, si tukang jagal ini juga, dia mau udah 100 ini ya. Dia carilah orang yang bisa dia tanya untuk membimbingnya kepada taubat. Nah, ketemu orang alim. Kalau tadi ahli ibadah, penampilan. Nah, ini dia betul-betul ketemu dengan orang alim. Dia tanya ini orang alim, apakah ada kesempatan bagiku untuk taubat? Maka alim ini menjawabnya dengan ilmu. Apa jawabnya? Apa yang menghalangi dari taubat? Segera kamu taubat. 100 orang, bahas 100 orang taubat. Ya, ini jawaban dengan ilmu. Dia kenal Allah, dia kenal sifat Allah Al-Ghafurur Rahim, At-Tawwabur Rahim, Al-Ghafurur Karim. Dia jawab dengan ilmu. Dia selamat, si tukang jagal ini pun selamat. Ya, berhenti dia dari dosa membunuh. Nah, bayangkan kalau si alim ini, ahli ilmu ini menjawab dengan jawaban yang salah. Apa yang terjadi? Dia korban ke-101. Ya, korban ke-101. Tapi dia selamat dengan ilmu. Ya, nah si ahli pada itu ya mati karena kejahilan. Ya, jahil dia menjawab pertanyaan itu tanpa ilmu. Maka bahaya itu berfatwa tanpa ilmu ya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dia nggak tahu ini orang-orang ini kawan-kawannya ini ya, bahwa ada keringanan bagi temannya itu untuk tayamum. Ya, tapi mereka terlalu saklek di dalam memahami konteks nas yang ada. Ya, mandi junub salah nggak? Mandi junub afwan, mimpi basah mandi junub. Ada air pakai air, salah nggak? Salah nggak? Ya. Ya secara kita katakan tekstual ya memang seperti itu ya. Ya, teks hukumnya kan seperti itu. Mimpi basah, mandi junub, ada air pakai air. Tapi di sini ada satu sisi yang mereka nggak tahu. Sifat dari syariat ini, yaitu apa? Mudahkan dengan persulit. Ada kelapangan. Ya pada zaman Rasulullah ini yang nggak mereka pahami. Lalu mereka jawab saklek seperti itu, dan ini berakibat fatal. Maka ini pentingnya ilmu, membedakan antara alim yang dalam ilmunya dengan orang yang hanya tahu sekedar kulit. Ya, sekedar kulit. Ya. Kayaknya sih benar, tapi salah ternyata. Ya. Nabi menyalahkan soalnya. Apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah binasakan mereka. Nah, kita pernah. Ini kadang-kadang begitulah dia. Manusia kadang-kadang suka nyinyir. Kita pernah biasa pergi haji atau umroh dan sering ya di dalam manasik umroh biasa kita kasih briefingnya, namanya manasik umroh kan sebelum berangkat umroh. Nah kita sampaikan ada etika hukum-hukum safar, termasuk saat berkendaraan, termasuk ya kendaraan yang dipakai, alat transportasi yang dipakai yaitu transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Maka kita jelaskan. Nanti kita dapat waktu-waktu sholat. Ya, hendaknya setiap jemaah waktu itu saya bawa lebih kurang 120 jemaah, 120 orang. Ya kita jelaskan. Para jemaah sekalian ini manasik ini di bandara pun sudah kita ulang-ulangi lagi. Nanti kita dapat waktu sholat di pesawat. Ya, bagi para jemaah sekalian hendaknya bertayamum. Jangan berwudu. Itu berkali-kali kita ulang-ulangi bertayamum. Dan berarti ya ini cepat kali ya kadang-kadang orang ya ini kita ini ya gitu cepat gitu. Paham gitu. Dibalas hari-harinya berangkat pesawat. Apa yang terjadi? Ya kita duduk di depan kan gitu ya. Tiba-tiba itu pramugari kamu ya pramugarinya marah-marah gitu. Bukan marah lagi ngamuk dia gitu. Ada apa? Ditanya ini siapa tuh leadernya? Dia seragamnya seragam cuma kita ya, ada apa? Oh rupanya itu koil itu
sudah tergenang air macam kolam renang ya, macam kolam ini lah ini bagi kali setahu itu marah-marah ya kita aduh kan, kita garuk-garuk kepala kita, Bu, Pak, kenapa Bu? Kan sudah disuruh tayamum. Ustaz, katanya kan kita ada juga yang nyinyir gitu. Ustaz, ini kan ada air, katanya. Ada air, nggak asal tayamum, katanya ada air. Ya, Pak, ini bukan di darat, Pak, ini di udara. Ya, 35.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, kita melayang-layang di udara. Ini pesawat yang sangat sensitif. Ya, ada saja sedikit kerusakan koslet, hilang nyawa kita semua di sini. Ini yang kami sadari. Oh, kayak kalau belum kejadian, ya, belum apa, ya, belum yakin. Kalau udah jatuh mungkin baru yakin. Oh, ya betul. Berarti alam bakal lah. Ya kalau kita mati sendiri nggak jadi masalah. Ini orang lain juga yang mati juga sama kita. Nah, ini kadang-kadang kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin begitu. Yang suka simplifikasi, itu mempermudah bagi kita, gampang. Dia nggak apa-apa begitu. Ya, kalau belum celaka, belum jelas ya. Nah ini kan salah. Ini pengertian atau pemahaman yang salah terhadap agama. Sudah kita jelaskan, tapi itu perasaan. Oh enggak, Ustaz kan ada air itu, masa kami bertayamum begitu. Ya, dia pakai perasaan. Ini boleh dijelaskan lah ya. Ya, waktu daras, ya di hotel di Madinah, dalam daratnya di Madinah, kita ingatkan lagi peristiwa itu. Saya habis dimarahi sama pramugari begini. Jadi yang dimarahi tour leadernya lah. Kita mungkin dimarahi dengan nenek kakek kan kita yang dimarahi habis. Ya bahkan pilot lagi datang itu, dia kasih tahu semua ini. Iya, maaf. Ini kita yang diomeli itu. Akhirnya di Madinah kita tunggu, Pak, bapak ibu-ibu, ini jangan terjadi lagi waktu pulang. Saya bilang, jangan lagi ada yang duduk di kamar mandi. Kalau jemaah lain itu kita nggak apa namanya. Ya kita nggak bisa tanggung jawab kalau jemaah lain, tapi kalau jemaah kita nggak boleh, jangan sampai terulang lagi. Bahwa tanya lagi Ustaz ini ya, jadi kita jelaskan kaidah syariat. Ya, syariat itu mencegah, bukan terjadi lalu memperbaiki. Kalau sudah terjadi, ini fatal akibatnya, pesawat itu jatuh, itu meledak. Ya. Bayangkan sekian ngelihat itu. Bayangkan 120 orang duduk semua itu gimana? Kalau satu orang mungkin ya, mending ya. Mungkin nggak sampai menggenang gitu, tapi 120 orang antri begitu duduk semua, bayangkan. Apa nggak menggenang gitu? Kita pun melihatnya takut. Tapi kadang-kadang kurang sadar, ini dia, nggak teredukasi dengan baik, nggak ngerti syariat itu. Ya, melindungi, bukan mencelakakan. Ya, nggak ada kaidahnya kalau sudah celaka barulah, gitu. Udah mati baru. Nah seperti ini orang sudah mati. Seharusnya dia bisa selamat dengan tayamum. Ya, dia mati karena mati. Maka Nabi marah. Maka saya bacakan ini hadis ini. Kalau ini terjadi Nabi marah sudah. Qatalahumullah. Pada zaman mereka Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia. Sudah terjadi kalau ini sudah terjadi mati dia. Khalifuddin manasyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, nah demikian. Jadi Nabi berkata, jadi kita juga jelaskan waktu itu. Ya, bukan artinya wah ini tak apa-apa berarti aman-aman saja ya. Ini pesawat Pak, ini sangat sensitif. Ini semua elektronik, ya, semua listrik. Mestinya apa ada kerusakan di sini disebabkan perbuatan kita menanggung akibatnya dunia dan akhirat. Ya, dunia mungkin kita sama-sama mati begitu, ya kan? Akhirat bagaimana? Ini kan bertanggung jawab ini siapa yang terlibat semua yang menjadi sebab. Maka bahwa itu ada ketakutan semua setelah itu. Pulangnya tayamum semua. Karena cuma Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah ya ini bahwa musuh manusia itu adalah kejahilannya sendiri. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'al asal.
Innama kana yakfihi an yatayammam أو يعصب على جرحه خرفة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. Ya, bagian ini nggak sahih sebenarnya. Tapi bagian sampai ala saat kita lam ya'lamu fa inna sifati as-su'al itu sahih. Tapi bagian akhirnya itu nggak sahih. Yaitu apa? Yakfihi innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sib, itu nggak sahih. Jadi Nabi mengatakan, tidakkah mereka mau bertanya, ya, apabila mereka tidak mengetahuinya? Karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu, ya, cukup baginya bertayamum, ya, cukup baginya bertayamum. Dia selamat, dia bisa sholat, dia tidak membahayakan dirinya. Memang itu mana sama muslimin. Nah, itu satu contoh ya, bahwa kejahilan itu, maka kalau antum ada pegang bukunya terjemahkan dengan kebodohan, itu kurang tepat ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa kejahilan itu, baik itu di dalam terjemahan Al-Quran, yang paling tepat kita mengartikan kejahilan itu adalah dengan lafaz itu sendiri, itu jahil. Jahil itu adalah ketiadaan ilmu yang benar, itu jahil namanya. Ya, para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bisa juga orang yang lupa itu disebut jahil. Dia ada ilmu, tapi dia lupa. Maka pada saat itu dia dikatakan apa? Jahil. Walaupun dia ada ilmu, tapi pada saat itu mungkin dia lupa. Nah, itu kelemahan ilmu manusia. Ilmu manusia itu ya bisa terangkat dengan lupa. Ya, antum sudah tahu, banyak tahu, tapi banyak lupa juga. Banyak tahu tapi banyak lupa juga, kan begitu. Jadi oleh karena itu kita belajar itu nggak ada putusnya. Kenapa? Karena lupa kita juga nggak ada akhirnya. Ada di sini orang belajar nggak lupa. Ya, Nabi aja lupa. Nabi itu sifat manusia itu. Manusia memang perlu lupa. Untuk melupakan kesedihan, untuk melupakan kenikmatan, supaya kenikmatan berikutnya ada nikmatnya. Kalau nggak ada nikmatnya, untuk makan jengkol nggak lupa nikmatnya. Yang enak lagi makan jengkol, itu sekali aja makan jengkol. Gitu. Tapi itu bisa lupa enaknya jengkol gitu. Jika rindu lagi makan jengkol. Nah, kemarin sudah makan jengkol, lupa rasanya. Ya kan? Bisa melupakan sakit, bisa melupakan musibah. Ya, akal kita perlu lupa. Ya, maka dari itu belajar nggak boleh putus, karena kita bisa lupa. Al-Quran lupa nggak? Lupa. Sudah berapa juz hafal? Juz amma hafal? Sampai sekarang hafal? Atau lupa? Lupa ya? Lupa. Tapi kalau Quran tidak boleh kita katakan saya lupa Quran ya. Tapi apa? Kunci itulah. Aku dilupakan oleh syaitan. Kan begitu. Syaitan membuat kita lupa. Itu berkaitan dengan Al-Quran. Apa yang sering dilupakan? Janji. Nah, ya. Janji, hutang itu paling sering dilupakan. Tiba-tiba mendadak lupa begitu. Kalau berurusan dengan hutang. Pada lupa lah ini. Karena cuma dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya demikianlah ya, kejahilan itu hanya bisa diobati dengan menuntut ilmu. Fa'akhbara anna al-jahla dawa'an da'an, anna al-jahla da'un wa anna shifa'u as-su'al. Nabi mengabarkan kepada kita bahwa kejahilan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Bahkan penyakit yang paling berbahaya adalah kejahilan. Ini penyakit paling berbahaya, ya, penyakit jahil. Ya, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dari ini. Tapi memang ada obatnya, nggak seperti ikut tadi kan, nggak ada obatnya. Jahil ini ada obatnya, kata Nabi, apa obatnya? Belum belajar. Maka ya, kegiatan aktivitas yang paling berharga, yang paling penting, yang paling baik bagi seorang hamba di dunia ini adalah mengangkat kejahilannya yang dia bawa sejak lahir.
innahu kana zaluman jahula. Dia datang ke dunia dengan membawa kejahilannya. Ya, kita oleh karena itu kita diwajibkan, diperintahkan untuk menuntut ilmu mengenai fikih masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Al-Quran juga merupakan obat. Kita lanjutkan. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala anil Quran annahu shifa. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa Allah mengabarkan juga bahwa tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah syifa, yaitu penyembuh, penawar, obat penawar dari berbagai macam penyakit. Ya, obatnya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 44, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyan aw arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Fussilat ayat 44, dan jika kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan bahasa selain bahasa Arab. Tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Tidak jelas. Ya, karena Nabi yang diutus adalah dari bangsa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa bukan Arab, ya kaum yang diutus Nabi kepada mereka yaitu bangsa Arab akan mengatakan, tidak jelas ini. Kenapa bahasa Jawa rumahnya? Kan tidak jelas bagi orang Arab. Ya, nggak nyambung gitu. Maka apakah mengatur Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau cari-cari alasan pasti ada alasan ya untuk menolak Al-Quran, seperti orang-orang Arab pada masa jahiliyah pada di kota Mekah atau di Mekah dulu. Ya. Sudah jelas Al-Quran, mereka paham isinya, mereka tahu maknanya, karena turun dengan apa? Lisan Arabiyyin mubin, dalam bahasa Arab yang jelas, sastra yang tinggi, dan mereka paham. Ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Itulah karakteristik Al-Quran. Kalamullah ghairu makhluk. Tapi mereka menolaknya. Ya. Nah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa Al-Quran itu adalah hudan wa syifa. Hudan petunjuk, pedoman, dan syifa, obat penawar bagi banyak penyakit-penyakit manusia, baik itu penyakit jasmani apalagi penyakit rohani. Pada yang dengan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan membacanya apalagi dengan mentadabburinya. Ya, karena Al-Quran ini membuka dimensi lain dari kehidupan manusia. Satu dimensi yang tidak akan bisa dikuak dengan ilmu pengetahuan setinggi apapun pengetahuan itu. Ya, dimensi arwah, ya, alam yang akan dijalani manusia, perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Sampai sekarang manusia bertanya-tanya, setelah kematian apa? Ya. Apa yang akan dijalani? Apa yang akan terjadi? Manusia mencari jawabannya. Ya, kematian yang dilihat setiap hari. Apa di balik itu? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Al-Quran memberikan jawaban. Apa yang bakal dijalani manusia setelah kematian? Perjalanan panjang manusia. Nah, ada penjelasannya. Ini adalah obat bagi banyak penyakit-penyakit hati. Para jemaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi manusia, ya, dia apalagi kita orang Islam, yang Al-Quran itu turunkan kepada kita, tapi kita mungkin malas untuk mentadabburinya. Ya, kita tidak mau mentadabburi Al-Quran. Jika kadang-kadang Quran itu, ayat-ayat Quran itu lewat begitu saja, ya, tidak memberikan pengaruh, ya, tidak memberikan efek bagi kita, ya, karena kita kurang mentadabburinya. Ya, kadang-kadang kita mengecilkan Al-Quran itu, karena yang dibaca cuma Yasin aja, ya, ya, yang lainnya dibaca, ya. Padahal Al-Quran berapa? 6.000 ayat lebih, ya. Ya. Bukan hanya 30 ayat atau 80 ayat, tidak. Setiap ayat kita tadabburi itu akan menambah satu khazanah bagi, ya, rohani kita. Ya.
rohani kita bertambah kuat, ya bertambah imun dari berbagai macam serangan-serangan, yaitu was-was syaitan. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah obat bagi banyak penyakit manusia. Wa nunazzilu minal Qur'an, dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Ya. Min di sini dalam firman Allah, min Al-Quran, min, ya, dalam ayat tersebut menunjukkan ya jenis, ya, bukan menunjukkan bagian, min sebagian dari, tapi ini adalah min yang menunjukkan jenis, ya, bahwa Quran ini adalah salah satu jenis penyembuh, penawar para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi min di sini untuk menerangkan jenis, ya. Ya, bukan untuk menerangkan kita katakan litab'id ataupun menjelaskan bagian, tidak. Tapi bukan litab'id, tapi dibayanil jinsi. Fa innal Qur'an kullahu shifa. Karena Quran ini semuanya, bukan bagian, sebagian darinya, tidak, tapi semuanya ya adalah shifa, yaitu penawar. Kama qala fi ayatil ukhra. Ya, sebagaimana yang dikatakan atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu ayat sebelumnya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Quran adalah obat penawar bagi hati yang dihinggapi penyakit kejahilan, keraguan-raguan, kebimbangan, was-was, ya. Ya, syak itu adalah penyakit yang menyerang orang-orang munafik, yaitu penyakit was-was. Ini sudah kita jelaskan kemarin yang pertama. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ya, dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit itu. Penyakit apa di sini yang menyerang hati orang-orang munafik? Penyakit ragu, sehingga tidak begitu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak begitu yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga iman pun menjadi hambar tanpa rasa. Ya, tidak merasakan lezatnya iman para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena dia terlalu beriman kepada perkara-perkara yang nyata, sehingga kurang imannya kepada perkara yang lain. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Al-Quran ini Allah sebut sebagai syifa, ya, dari banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Ya, Al-Quran dapat menghilangkan penyakit-penyakit itu. Tidak ada yang menjawab dalam menghilangkan penyakit, ya, selain dari Al-Quran. Ya, maka kalau kita ingin terapi penyakit dengan Al-Quran, ya, yakin saja, insya Allah bisa sembuh. Ya, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan ya membaca kalamnya, ya, mentadabburi kalamnya, kalam Allah ini, itu bisa menjadi penyembuh dari banyak penyakit. Dia memberikan suatu motivasi, dia memberikan suatu kita katakan ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan itu adalah modal utama di dalam menyembuhkan penyakit. Ada sugesti yang muncul dari situ. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mendalami mentadabburi Al-Quran, kita bisa lebih mengenal pencipta kita. Kita bisa mengenal lebih dekat lagi, lebih dalam lagi tentang hakikat kehidupan. Kita bisa mengenal diri kita melalui Al-Quran. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dahulu para ulama-ulama salaf, ya, menghabiskan waktu, ya, banyak bersama Al-Quran. Dengan apa? Bukan hanya sekedar membaca, tidak, tapi mereka mentadabburi. Ini adalah suatu keasikan yang sangat diminati, disukai oleh Imam Syafi'i. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa satu hari itu beliau bisa berjam-jam menekuni satu ayat. Asyik begitu. Larut mendalami, mentadabburi satu ayat dari Al-Quran, mengeluarkan banyak faedah. Ya, merasa bahagia dengan bisa memahami, mengeluarkan banyak faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini ibarat samudera yang kita tidak tahu berapa dalamnya dan seberapa luasnya. Ya, semakin disenangi, semakin direnangi, semakin nampak besarnya. Ya,
Ya, nampak luasnya. Begitulah dia Al-Quran. Tapi kadang-kadang interaksi kita dengan Al-Quran sangat-sangat terbatas. Kita hanya bermain-main di tepinya. Ya, kata-kata ini dangkal ya Al-Quran. Ya, tidak tenggelam. Ya, karena dia di tepi pantai. Bagaimana dia bisa mengetahui ya gedenya lautan, dalamnya lautan, luasnya lautan kalau dia hanya berada di tepinya. Ya, jadi demikian para ulama dahulu mereka merasa merasa asyik ya dengan mentadabburi Al-Quran. Karena ini adalah satu penyembuh dari banyak penyakit manusia. Penyakit hasad, penyakit sombong, ya, penyakit ujub, dan banyak lagi penyakit hati yang menyerang manusia. Termasuk penyakit was-was, ya, penyakit was-was. Wallahu a'lam bishawab. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. Ini ada satu yang menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh dari penyakit, penawar dari penyakit. Beberapa sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan. Ketika tiba di sebuah perkampungan Arab, mereka minta penduduknya untuk menjamu mereka, menerima mereka sebagai tamu. Akan tapi penduduk dusun tersebut menolaknya. Ya, beberapa saat kemudian, tak lama kemudian, kepala dusun tersebut, kepala dusunnya tersengat atau disengat kalajengking. Ya, disengat oleh kalajengking. Lalu gimana? Maka penduduk dusun tersebut berusaha untuk mengobatinya. Namun upaya mereka itu tidak membuahkan hasil. Kepala dusunnya nggak sembuh. Sebagian mereka menyarankan, coba kalian datang ke rombongan yang datang tadi. Mungkin saja di antara mereka ada yang membawa obat, ya, bisa mengobati kepala dusun kita ini. Maka penduduk kampung itu pun mendatangi rombongan tersebut, yaitu para sahabat. Mereka berkata, wahai para pengembara, wahai para musafir, ya, kepala dusun kami disengat kalajengking. Kami telah melakukan segala macam upaya untuk menyembuhkannya, namun tidak berhasil. Apakah di antara kalian ada yang membawa obat atau tahu cara untuk menyembuhkannya? Maka salah seorang sahabat menjawab, iya, benar, tahu. Demi Allah, aku mampu menyembuhkannya. Itu apa? Meruqyah. Maka tapi demi Allah, kalian pernah menolak untuk menjamu kami. Tatkala kami memintanya, oleh karena itu aku tidak mau menyembuhkannya. Allah tidak mau kasih obat. Mereka tidak tahu obatnya itu meruqyahnya. Bacakan Al-Quran. Kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayarannya. Maka sahabat tadi pun bergegas pergi ke tempat kepala dusun itu, lalu memberikan tiupan yang diiringi sedikit duda, yaitu menyembur, gitu ya. Ya, dan membaca surat Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, dibacakan kepadanya apa? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai surat Alhamdulillah, ya, atau Alhamdulillah. Itu nama, salah satu nama surat Al-Fatihah. Jadi yang dibacakan kepada kepala dusun ini adalah surat Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah kepadanya. Maka kepala dusun itu seakan-akan terbebas dari ikatan. Dia sembuh, dia bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Ya, luar biasa, lalu sembuh. Jadi ketika dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah, para jemaah Allah, para dusun itu pun menepati janji mereka memberikan upah. Ya, maka sebagian sahabat berkata, bagilah upah tersebut. Namun sahabat yang meruqyah tadi mengatakan, ya kan, kita tidak akan membaginya sampai kita mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Maka mereka pun mendatangi Nabi dan menceritakan kisah yang mereka alami. Nabi mengatakan, bagaimana kamu mengetahui bahwa Al-Fatihah itu dapat dipakai untuk meruqyah? Ya. Beliau melanjutkan, kalian telah melakukan hal yang benar, maka bagilah upah tersebut dan berikanlah aku bagian seperti halnya kalian. Jadi Al-Fatihah adalah obat. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an. Jadi ini adalah bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, Nabi mengatakan wa yudrik anna
ruqyah. Itulah dia bacaan ruqyah. Karena maka asal betul kalian benar. Ya, apa yang kalian lakukan itu benar. Ya, kita simu wadribu lima'akum sama. Bagi-bagilah upah itu dan berilah aku sebagian darinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian para jemaah yang dengan Allah, ya, ini menjelaskan kepada kita apa uzir wa hadas da'u fi hadadah fi hadadah. Maka obat itu yaitu Al-Fatihah telah memberikan dampak positif terhadap penyakit yang diderita oleh kepala konsultasi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an itu adalah obat. Baik itu dibacakan, membacanya sendiri, ya, mendalami isinya dan lain sebagainya. Dia adalah makanan jiwa, makanan roh, ya, yang dapat memberikan kesehatan, ya, dan kekuatan bagi roh itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan nanti insyaallah kita lanjutkan lagi, ya, pembahasan buku ini, ya, masih panjang, ya. Sedikit kita coba ungkap jawaban dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari pertanyaan yang singkat tapi jawabannya jadi setebal buku ini, ya. Padahal pertanyaannya cuma beberapa spasi, terus beberapa baris kalimat, tapi jawabannya jadi satu buku. Nah, itu Qayyim memang seperti itu. Ya, termasuk ketika beliau ditanya tentang hukum rina, hukum musik, lagu dan nyanyian. Pertanyaannya simpel sederhana, ya, bagaimana menurut pendapatmu tentang ini musik, ya, lagu dan nyanyian? Itu jawabannya jadi satu buku, ya, yang diberi judul hukum sama rina, hukum mendengarkan musik, lagu dan nyanyian. Jadi tebal seperti ini juga, padahal itu berawal dari satu pertanyaan. Ini yang mengikut kepada guru beliau, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak karangan Ibnu Taimiyah itu berawal dari satu pertanyaan. Jawabannya satu buku ini pada zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawabannya satu buku ini. Jadi ketika pertanyaan tentang hukum musik, lagu dan nyanyian, jadi satu buku. Mungkin Anda pernah baca ataupun lihat buku terjemahan, ya, sudah kita terjemahkan, judulnya Nokta-nokta hitam Senan Musyrifah. Pernah lihat bukunya? Itu membahas tentang apa? Hukum musik, lagu dan nyanyian. Di situ Ibnu Qayyim, ya, judul aslinya Hukum sama Ghina. Itu juga bertolak dari satu pertanyaan. Jadi jawaban setebal buku setebal ini, begitu. Sama dengan tebal itu, atau pernah lihat buku ini. Dan di situ beliau menjelaskan, ya, hukum musik menurut mazhab yang empat, bahwa semua sepakat hukumnya haram. Ya, bukan hanya itu yang dibahas oleh Ibnu Qayyim sebenarnya. Ada yang lebih penting di situ. Yaitu apa? Orang-orang yang menisbatkan musik itu kepada agama. Beliau mengatakan itu lebih parah. Ya, itu lebih buruk daripada musik yang tidak dikaitkan dengan agama. Pengaruhnya itu lebih buruk terhadap jiwa daripada musik yang tidak dikaitkan dengan agama. Ya. Kenapa? Nah, itu jelaskan. Ya, bagaimana jiwa atau hati manusia itu bisa apa? Dijauhkan, tersirat dengan lagu-lagu yang atau musik-musik yang di atas namakan Islam itu dari Al-Quran. Jika sebagian orang ada yang kalau dengar lagu-lagu Islam itu tersentuh hatinya, katanya dalam tanda kutip dia lagu Islami gitu. Tapi kalau dengar Al-Quran dingin saja, ya. Dia lebih tersentuh, dia lebih rindu untuk mendengarkan musik-musik yang dikatakan dalam tanda kutip Islami tadi, ya. Menjadi hamba Al-Quran. Lalu apa bedanya dengan musik-musik cadas misalnya? Ya, yang jelas-jelas misalnya dangdut misalnya, rock, musik yang seperti parutan kelapa itu bunyinya parutan kelapa. Nah, itu lebih parah. Yang musik-musik Islami tadi, kenapa? Karena itu dianggap tanah.
maksiat. Ya, ya paling dia bosan gitu. Ujung-ujungnya tobat kan. Tapi kalau masih Islam itu, gimana tobatnya Pak? Ya gimana tobatnya? Dia merasa apa? Dekat kepada Allah dengan cara itu. Ya, tanpa dia sadari dia dijauhkan dari Al-Quran. Ya, dia lebih rindu kepada musik-musik lagu-lagu yang dalam tanda kutip Islami tadi, lebih daripada dia tersentuh dengan mendengarkan Al-Quran. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh ya. Ya bahwasanya Ibnu Qayyim itu ya biasa itu ditanya pertanyaan yang simpel, sederhana, pendek, tapi jawabannya bisa menjadi sebuah kitab, buku yang tebal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sudah malam gelap. Siap. Bagaimana langkah-langkah awal menghadapi teman, kerabat, keluarga yang jahil belum mau menuntut ilmu? Segala sesuatu amal dikerjakan atas dasar ingin baik tanpa dalil. Ya ini namanya jahil. Ya orang jahil itu kan beramal dulu baru cari dalilnya. Ya kan? Kalau kata temu dalilnya, dia ada dalilnya. Ya, kadang-kadang ya dalilnya apa salahnya? Apa salahnya? Kalau dalilnya apa salahnya? Ya apa salahnya? Ya nggak ada salahnya. Kalau dalilnya apa salahnya? Ya, kadang-kadang manusia yang ngerti dia, karena dia belajar, ya. Hingga itulah yang menjadi dasar agamanya. Ya, semua tanpa dalil. Kalau diajak kepada dalil, ya buru-buru dia mengatakan, nah kamu ini sudah ketularan Wahabi. Sikit-sikit dalil. Memangnya kita mau beragama tanpa dalil, coba dipikirlah matang-matang. Kita mau beragama tanpa dalil. Ya kalau mau, silakan aja, nggak jadi masalah juga. La ikraha fid-din. Tapi kan tiap orang menanggung resiko atas perbuatannya. Ya. Sekarang sih belum ditanya, nanti pasti ditanya itu, kamu gini buat ini apa dasarnya? Sekarang kalau nggak ditanya, kalau ditanya berhasil kita marah. Tapi ada masa nanti waktu di mana kita ditanya kita nggak akan bisa, ya mengelak, nggak bisa lari, bahkan kita nggak bisa membelikkan, ya kita katakan pertanyaan itu kepada yang bertanya. Karena yang bertanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekarang bisa lah meles kan gitu. Ya silakan aja, nggak jadi masalah. Ya, jengkel sama yang menanyakannya silakan juga. Ya nggak jadi masalah juga. Kita kan cuma nyampaikan aja. Ya, kewajiban Nabi itu dan orang-orang yang mewarisinya, yaitu para ulama adalah apa? Bala menyampaikan. Karena dimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya sedikit saja kita jelaskan tentang bahaya beragama tanpa dalil. Ya, yang sekarang ini banyak menimpa manusia, khususnya kaum muslimin. Kita bicara kaum muslimin. Ya, kita melihat apa yang terjadi pada agama-agama sebelum Islam. Sebagai contoh, yang datang sebelum Islam agama Samawi, ya. Agama yang paling dekat Nasrani. Ya, kita kondisi agama Nasrani hari ini adalah satu yang nggak sama bagi kita. Artinya apa? Kita tahu karena kita bertetangga, kan begitu ya. Coba lihat agama mereka. Coba lihat agama mereka. Dan tanyakan kepada mereka, kamu merayakan ini, melakukan ini, ya menisbatkan semua ini kepada agama, dalilnya apa? Apa jawaban mereka? Dan dari dulu kayak gitu. Jangan tanya-tanya dalil.
Nggak ada riwayatnya. Ya. Nggak ada riwayatnya. Para dimimpikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya coba. Mereka merayakan satu perayaan yang mereka ulang-ulang setiap tahun, namanya Id ya. Kenapa dikatakan Id? Tidak berulang-ulang setiap tahun. Kalau cuma satu kali seumur hidup, mungkin itu tidak dikatakan Id. Ya. Tapi kalau berulang-ulang setiap tahun, nah itu namanya Id. Salah satu Id mereka adalah Easter. Easter itu adalah Easter. Paskah. Ya, bulan April atau Maret begitu saja bulan Maret. Ya. Ada cerita kelinci terbang gitu ya. Bawa telur kan begitu, bagi-bagi hadiah gitu lah. Pokoknya itu. Tanya sama mereka, ini riwayat seperti ini dari mana? Apa dari Nabi Isa? Apa ada sanadnya, riwayatnya? Jadi bulan-bulan sampai Nabi Isa kok seperti itu. Ya. Atau turun sedikit lah dari Hawariyun, yaitu murid-muridnya Nabi Isa, 12 ya, muridnya Nabi Isa. Ada nggak dari mereka riwayat sampai kepada mereka? Mereka pun bingung jawabnya. Nggak ada. Gimana mau cari riwayat di mana? Mau cari riwayat di mana? Ya udah beginilah di atas siapa? Antum belalu yang buat saya punya pun nggak tahu. Ya penting sudah turun-turun. Mana gitu? Itu jawabannya. Kemudian kita balik bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah agama kita nasibnya akan seperti itu? Coba jawab. Apakah kita ingin nasib agama kita sama seperti itu juga? Agama kita dijaga. Ada riwayat. Itu keistimewaan agama ini. Dia tidak dimiliki agama-agama samawi lainnya. Yaitu di dalam agama ini ada riwayat. Allah jaga itu dengan riwayat hadis. Kita seolah-olah mendapatkan gambaran apa yang terjadi, apa yang ada, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dikatakan Nabi 14-15 abad yang lalu. Melalui ilmu apa? Ilmu hadis. Kita tahu riwayatnya, oh Nabi mengatakan seperti ini, ada riwayatnya, ada perawinya dari bulan sampai kepada Nabi. Sehingga ketika kita mengatakan innamal a'malu binniyat, seolah-olah itu kata-kata yang kita dengar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang sama. Kita berani bertanggungjawab secara ilmiah karena ada ilmu hadis. Luar biasa. Ini orang-orang Nasrani, Yahudi iri itu dengan ilmu ini. Kok bisa ya ada ilmu seperti ini? Menjaga sabda-sabda Nabi. Selain Al-Quran Allah jaga ya. Penjelas Al-Quran itu sunnah dijaga juga. Jika semuanya menjadi clear jelas, maka orang-orang Nasrani yang masuk Islam, kalau salah satu yang membuat mereka tertarik dengan Islam adalah keautentikan agama ini. Maka setelah mereka masuk Islam, mereka sungguh-sungguh belajar Islam. Harus ada sumbernya, harus ada dalilnya. Karena mereka sudah jenuh, muak beragama tanpa dalil. Doktrin dogma yang tidak jelas, sudah bosan itu, sudah masa lalu itu. Ya. Apa mau balik lagi seperti itu? Banyak orang-orang Islam di Eropa, mereka sungguh-sungguh belajar Islam, belajar sholat, belajar agama dengan dalil, sungguh-sungguh berubah. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata para jemaat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada kesadaran di situ, karena mereka sudah mengalami agama yang antara-antara. Agama yang antara tidak tahu, agama antara ada dalil di situ. Pokoknya buat saja ada. Maka kadang-kadang ya kita juga nanya, sebagai orang itu dulu yang namanya ahli bid'ah, walaupun dia ahli bid'ah, tapi jujur. Kalau nggak ada dalilnya mereka katakan nggak ada dalilnya. Ya seperti Ahmad bin Abi Duwad. Ahmad bin Abi Duwad ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran makhluk. Itu keyakinannya. Ketika dia berdebat ya, dengan Imam Ahmad di hadapan Al-Wasiq billah, khalifah yang juga meyakini keyakinan yang sama, Al-Quran makhluk, dan dipengaruhi oleh Ahmad bin Abi Duwad. Itu nama sama tapi nasib beda. Namanya sama-sama Ahmad, tapi satu Ahmad bin Hanbal, jadi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu Ahmad bin Abi Duwad. Ya, tokoh
bid'ah, tokoh ahli bid'ah, Mu'tazilah. Ya. Nah, ditanya oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya kepada Ahmad bin Abi Duad, apa yang kamu dakwahkan itu, pemikiranmu itu, perkataanmu itu, Al-Quran makhluk, apakah sesuatu yang didakwahkan oleh Abu Bakar? Apa jawabnya Ahmad bin Abi Duad? Enggak. Umar? Enggak juga. Utsman? Kata Imam Ahmad. Enggak juga. Ali? Enggak juga. Jadi jujur ya. Ya. Kalau enggak ada ya enggak ada. Enggak ada riwayat dari Abu Bakar, enggak ada ya enggak ada. Jujur aja. Kalau sekarang ini kadang-kadang terus dada kita, ya sudah nggak tahu, kadang-kadang jahil lagi, jahil nggak tahu ya. Ya, seperti Cina jual apa ya? Jual barang jadinya, seperti Cina jualan. Ada barang ini, oh ada, padahal nggak ada kan? Udah habis, padahal nggak ada kan? Ya, oh ada, pergi dia ke sebelahan gitu, padahal nggak ada. Nah, seperti itu jadi. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu jujur seperti Ahmad bin Abi Duad ini, karena nggak ada ya nggak ada. Maka apa kata Imam Ahmad kepada Ahmad bin Abi Duad? Sesuatu tidak lepas dari dua keadaan, kata Imam Ahmad. Ya. Tidak ada kemungkinan kecuali dua, kata beliau. Kata Imam Ahmad kepada Ahmad bin Abi Duad. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Mereka tahu atau mereka tidak tahu. Mereka tahu tapi mereka tidak mendakwahkannya. Mereka diam. Maka cukuplah bagi kita apa yang mereka lakukan. Diam juga, jangan banyak ngomong. Jangan didakwahkan. Kalau mereka tahu lah, anggaplah mereka tahu. Tapi mereka tidak mendakwahkannya. Mereka diam, dia diam belakang. Ya. Atau mereka tidak tahu, ini lebih parah lagi, kata Ibu. Mereka kamu tahu, mereka tidak tahu. Abu Bakar tidak tahu. Celaka kamu. Sahabat-sahabat Nabi yang terdekat dengan Nabi tidak tahu semuanya, kamu yang tahu. Nah, gara-gara itu, gara-gara yang kita katakan argumentasi yang sederhana dari Imam Ahmad ini, Al-Wasit billah itu taubat dari pemikirannya, sadar ya. Betul juga ini orang tua yang begitu. Ya, betul juga. Gak lepas dari kemungkinan itu. Mereka tahu tapi tidak melakukannya, atau mereka tidak tahu, kita yang tahu. Itu kurang ajar sekali. Para jemaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak itu Al-Wasit taubat dari pemikiran yang tidak berdasar itu. Ya, dia tahu. Dia masuk ke dalam kamarnya mengatakan betul juga ya. Ya kalau itu ada, niscaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya lebih dulu mengetahui dan lebih dulu mengamalkannya. Kalau mereka tahu pasti mereka sampaikan, ya mungkin mereka tutup-tutupi. Para jemaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mereka nggak tahu ya? Nah, kita yang baca kita mengatakan tahu. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Cepat sekali. Oh ada, padahal nggak ada. Para jemaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah ya. Agama kita ini agama yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan janji di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kamilah yang menurunkan al-Dzikra, itu Al-Quran dan hadis, ya, dan kamilah yang akan menjaganya. Ya. Umat ini tidak akan sepakat di atas satu kebatilan. Artinya kalau itu sebuah kebatilan pasti ada, ya, yang mengingkarinya. Pasti ada. Para jemaah Allah akan muncul dan itu orang yang akan mengingkari. Tidak akan mungkin umat ini semua sepakat atas sebuah kebatilan. Wallahu a'lam. Ustaz, ada kasus seorang yang rajin baca Al-Quran sehari bisa 1 atau 2 juz, tapi untuk murojaah atau menghafalnya agak-agak kurang atau malas. Kira-kira yang masih awal untuk kasus ini gimana cara mengatasinya? Nabi mengatakan simpel, sederhana sebenarnya. Ya, mau hafal Quran, mau menghafal ya karena semuanya mungkin gak mampu dan gitu ya, apalagi kalau sudah tua ya maklum saja FU faktor umur dan begitu ya. Sebagian 1 juz lah. Bagaimana saya ingin kalau sudah 50 tahun ini ingin kali hafal juz apa.
Saya tanya, hafal nggak Al-Fatihah? Hafal lah. Bagaimana hafalan Al-Fatihahnya? Hah? Gimana? Gimana hafalan Al-Fatihahnya? Kuat, lemah, ngantuk pun bisa. Lagi ngantuk Al-Fatihah langsung sampai amin gitu. Enggak nyendat Pak. Tidak nyangkut. Ya, ngantuk lagi gimana pun kondisinya. Ya. Lagi galau, lagi stres, Al-Fatihah, amin langsung. Ya Pak, ya betul kan? Dia tanya kenapa? Kenapa hafalan Al-Fatihah itu bisa tetap begitu, lengket begitu? Dimanapun kondisinya, keluar aja dia. Kapanpun, baru bangun tidur, ngantuk, lagi lapar, lagi kenyang, keluar aja. Tapi kalau amai tasa'alun, bangun tidur amai tasa'alun, tapi jadi baru juga. Nggak nyambung ya. Kenapa bisa begitu Pak? Saya tanya dulu. Betul ya? Apakah Al-Fatihah kenapa? Iya itu dia. Tanpa kita sadari, Al-Fatihah kita ulang-ulang minimal 17 kali sehari masuk. 17 kali. Kalau kita mengerjakan sholat wajib aja ya, nggak campur sholat sunnah, nggak dibaca di luar sholat, dalam sholat aja. 17 kali minimal tiap hari. Coba lakukan itu pada surat yang lain. Namanya tasawuf. Ulang-ulangi 17 kali setiap hari. Kurangnya sedikit 15 kali aja. Tapi tiap hari. Saya lihat 1 tahun itu amal tasawuf seperti Al-Fatihah. Saya di Pakistan lama. Di sana setiap bulan Ramadan itu pasti hafal Quran. Semua masjid. Karena banyak kali hafiz di sana. Banyak hafiz Quran di sana. Sudah biasa. Orang-orang anak-anak seperti Ustaz sana sudah bertebaran begitu, nggak asing lagi, nggak aneh. Ini kan aneh. Dan sana sudah biasa. Betul. Ya, di sana di setiap masjid pasti ada halaqah hifdzul Quran. Pasti ada hafiznya begitu. Para imam di sana rata-rata hafiz. Apalagi bulan Ramadan, yang hafiz itu bukan imamnya saja, di belakang imam itu hafiz juga. Jadi imamnya nggak pakai Quran. Itu betul. Kalau saya tinggal di sana. Apalagi 10 hari terakhir itu, apalagi malam-malam ganjil, apalagi malam 27, itu mereka biasanya yang saya itu menghafalkan Quran dalam 3 rakaat. 1 rakaat 10 juz. 1 rakaat 10 juz. Itu imamnya canggih itu. Kayak nyetel kaset. Bacanya nggak ada nyetel Pak. Dia baca Al-Fatihah sampai An-Nas itu seperti baca surat Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Gak ada nyangkut sudah. Mau cari nyangkut nggak? Nyangkut nggak nyangkut, nggak nyedat. Maka enak ngikutinya begitu. Ya. Nah kalau kita mungkin dulu baru selesai. Kita nyangkut terus ini. Ini kan lancar seperti baca Al-Fatihah itu. Ya, nyari salahnya susah. Itu memang tapi itu kalau yang keluar-keluarnya kok bisa seperti itu? Makan sama-sama makan makanan yang sama-sama makan nasi, ya, sama-sama makan daging, sama-sama minum susu. Kenapa beda gitu? Faktor genetika enggak juga. Ya lihat, kita dari sana kita lihat gimana caranya, apa kuncinya. Ternyata simpel, mereka ya 1 hari itu pulang-pulang minimal 3 juz, 5 juz gitu. Karena terus diulang-ulang, ya wajar lah seperti itu. Kalau kita malas mengulang-ulanginya, bagaimana bisa hafal begitu? Sebenarnya kemampuan manusia itu kurang lebih lah. Maka jangan kita merasa rendah diri, saya gak kuat hafalan itu anjas namanya. Tahu anjas. Penyakit lemah dari setan. Agak mampu lah saya, gimana saya?
Ingat aja susah. Ya. Ingat nomor handphone susah, ya susah. Apalagi ingat Al-Quran. Ini kan ajas, ya. Sebenarnya lebih kurang aja 11-12 kemampuan akal manusia itu. Ada potensi di situ. Ya. Cuma tadi penyakit ajas dan malas, dua penyakit. Nah, kalau ajas dan malas sudah. Ya. Gak ada obatnya lagi itu, gak ada penawarnya lagi kalau kita kena penyakit itu. Kalau kita menyembuhkannya. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, itu saja mungkin